Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang strategi marketing kantor hukum. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Hufron, SHMH. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Kaleb Pramodasa Marcelino dengan NIM 1312000-207. Perkenalkan, saya Yunika Emanuela Berito dengan NIM 131000069. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah dengan NIM 131200087. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah dengan NIM 13120000202. Perkenalkan, nama saya Naufal Zuhair dengan NIM 131-200188. Perkenalkan, nama saya Devi Widestuti dengan NIM 131-2000301. Perkenalkan, nama saya Inatasya Unilahda dengan NIM 13120000203. Perkenalkan, nama saya Dewa Satria Utama dengan NIM 131-200168. Next. Latar belakang berdirinya kantor hukum ini dilandasi oleh adanya keinginan dan cita-cita yang luhur untuk dapat membangun sebuah kantor hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat, terutama dalam memecahkan permasalahan setiap masyarakat yang ada, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang akan ditemukan di kemudian hari. Next. Nama dan lokasi. Helios sendiri berasal dari bahasa Yunani yang bermakna matahari, yang dimana bermanfaat sebagai penerang dan dapat memberikan energi, yang dimana diharapkan seluruh pengurus memiliki rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan amanah yang diemban untuk mencapai tujuan, dan rencananya akan berada di kota Surabaya. Strategi marketing kantor hukum. Ada 2 pasal dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang melarang iklan dan menggunakan media massa untuk publisitas. Namun tanpa beriklan pun pada dasarnya advokat masih bisa melakukan strategi pemasaran untuk bersaing di era digital. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria iklan yang dilarang itu. Penelusuran hukum online tidak berhasil menemukan baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat atau UU Advokat maupun peraturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Sementara etika pariwara Indonesia memberi definisi iklan sebagai suatu bentuk komunikasi tentang produk dan atau merek kepada khalayak sarananya, tujuannya agar mereka memberikan tanggapan yang sesuai dengan tujuan pengiklan. Ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh klien lawyer, yaitu kompetens, yaitu memiliki keahlian-keahlian yang diperlukan, pengalaman, pengetahuan, dan mengetahui bagaimana menyediakan jasa. 2. Responsivence, yaitu kemauan untuk membantu klien dan menyediakan pelayanan yang mendadak seperti membalas telepon yang mendadak, menanggapi fax dan email dengan segera, menyelesaikan permasalahan dengan cepat. 3. Akses, yaitu kemudahan untuk didekati dan dikontak, misalnya ketersediaan untuk menerima telepon berkelanjutan dengan layar yang sama
yang mengenai klien. 4. Understanding the client, yaitu berusaha untuk mengenal klien dan kebutuhan mereka, mengerti bisnisnya dan tujuan bisnis yang klien coba untuk capai. Yang kelima adalah programatis, yaitu berorientasi terhadap hasil dan tidak terlalu melihat dari sisi akademis, mengambil pendekatan, bisa menyelesaikan, dan bukan hanya menyoroti permasalahan, singkat dan langsung pada sasaran. Enam, communication, yaitu selalu mengonfirmasikan klien dalam bahasa yang dapat mereka mengerti dan mendengarkan kebutuhan mereka. 7. Reliability, yaitu kemampuan untuk menjalankan pelayanan yang dapat diandalkan dan akurat yang sudah dijanjikan, misalnya memenuhi tenggat waktu dan memberikan opini tanpa kesalahan, surat yang bebas kesalahan pengetikan, tidak melebihi cakupan instruksi. 8. Tanglis, yaitu tampilan dari fasilitas fisik atau lokasi kantor, penggunaan teknologi terkini atau email, peralatan presentasi audio, visual, personil atau penampilan karisma, dan pengetahuan yang ditampakkan, dan materi komunikasi atau brosur, newsletter, dan kop surat. 9. Integrity, kemauan untuk dipercaya, kredibilitas, sensitivitas terhadap konflik, pengendalian waktu yang akurat, penjagaan kerahasiaan materi, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan. Yang 10 atau yang terakhir, konsistensi, yaitu kesopanan, respek, kepatuhan, dan keramahan dari semua personil, termasuk atau namun tidak hanya terbatas pada resepsionis, sekretaris, dan operator telepon. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjutan dari strategi marketing kantor hukum. Pemanfaatan teknologi seperti internet diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi advokat di Indonesia. Untuk mendapatkan klien, sebab dunia maya tidak mengenal batas ruang dan waktu. Sebagian besar kantor konsultan hukum memiliki website yang antara lain berisi profil kantor dan advokat atau konsultan hukum yang tergabung di dalamnya, serta penghargaan yang telah dicapai atau kasus-kasus yang pernah ditanganinya, semata-mata memberi kesan terhadap klien maupun calon klien. Banyak di antaranya juga memiliki sosial media dan blog untuk digunakan dalam berbagai konsultasi dan informasi kepada masyarakat umum, sehingga merupakan metode beriklan model terbaru. Adapun tips internet marketing sekaligus branding untuk firma hukum dalam menghadapi era digital. Yang pertama yaitu memiliki situs web kantor. Yang kedua, aktif dalam memanfaatkan kanal media sosial. Next. Visinya sendiri yaitu kantor hukum yang dinamis, yang akan selalu berusaha untuk menjadi jawaban bagi setiap permasalahan masyarakat yang ada, di mana bertujuan untuk dapat membantu memberikan jalan keluar yang baik bagi permasalahan masyarakat, mengutamakan kepuasan klien atas jasa profesi. Next. Misi, menjadi kantor hukum yang berdidaksi tinggi, profesional, memiliki kapabilitas dan integritas dalam menjalankan tugas profesi serta dapat memberikan pelayanan hukum yang baik, bersahabat, ramah terhadap klien, dan mengutamakan kepuasan klien. Next. Mutu yang pertama, pengetahuan. Pengacara kami memiliki pengalaman dan pengetahuan kelas 1 dalam menangani korporat, komersial, ADR, dan berbagai bidang hukum lainnya. Kami menerbitkan secara teratur dan mengerjakan perkembangan hukum. Kami tahu hukumnya. Yang kedua yaitu mempercayai. Hubungan pribadi
kerahasiaan maksimum, dan kemudahan aksesibilitas adalah keunggulan alami dari firma hukum kami. Tantangan kami adalah untuk menjadi penganjur kepercayaan bagi klien kami. Kami menyarankan perusahaan, korporasi, klien, swasta, dan yayasan dalam masalah hukum mereka. Kami adalah pendukung kepercayaan. Yang ketiga, kesuksesan. Kami membantu klien kami memahami skenario hukum, implikasinya, dan penerapannya untuk pelaksanaan ide dan transaksi mereka dengan lebih baik. Kami menegosiasikan kontrak dan transaksi untuk melindungi hak dan kebebasan mereka dan menegakkannya di luar pengadilan atau di pengadilan. Kami berdiri dengan klien kami sebagai pilar dalam masalah hukum mereka. Bersama-sama kita akan mencapai kesuksesan. Next. Adapun struktur organisasi kantor hukum, yaitu manajer partner, yaitu Naufal, partner lainnya Mas Dewa, dan partner selanjutnya Mas Iqbal. Dan junior partner yaitu Caleb, senior associate Nur, associates Devitri, junior associate Mbak Ina, dan paralegal Unika. Next. Job description partner adalah pemilik dari sebuah law firma yang didirikan. Law firma bisa memiliki 3 partner atau 3 pendana untuk mendirikan organisasi law firmanya sendiri. Jobnya sebagai ketua atau kepala tertinggi. Manajer partner adalah ketua atau posisi yang dimiliki oleh pemilik atau persetujuan dari para partner untuk menjalankan organisasinya. Jobnya sebagai ketua dalam manajer sebuah law firma di dalam mencapai tujuannya maupun kasus yang ada. Next. Junior partner sebagai pembantu advokat yang memiliki masa karir lama atau lebih berpengalaman. Senior associate yaitu tugasnya membantu perkara yang terjadi. Next. Associates paralegal tergantung dari pembagian atasan bisa menjadi dokumenter, pengarsip dokumen, penulis legal opini, perjanjian, dan pelegalan yang diserahkan ke atasan, resepsionis, dan penjelasan. Next. Bisa dilanjutkan dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.